Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Kepada anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Fitrah, khususnya kelas 3, kelas 12 PDF Kuliah Al-Fitrah Surabaya yang sebentar lagi akan menghadapi imtihan watoniyah, ujian pendidikan diniyah formal berstandar nasional. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan serta lulus ujian di akhir tahun. Baiklah, kali ini kita akan berlanjut pembahasan ilmu fikih dengan pokok bahasan fikih nisa, fikih perempuan, yang tiada lain adalah tentang haid, nifas, dan istihadah. Di dalam kitab Fathul Mu'in, juga mungkin kitab Fathul Qorib, bahwa dijelaskan al-aslu fil mar'ati annaha thahiratun, bahwa aslinya perempuan itu adalah suci. Wa yakhruju min farjiha salah satu dimahi. Allah. Dan keluar dari farjinya mar'ah 3 darah. Wahiyya damul haidi wan nifasi wal istidadati. 3 itu adalah darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas satu persatu sebagai pembekalan untuk Anda kelas 12 PDF menghadapi ujian, yang kali ini kita akan menyampaikan kisi-kisi tentang haid, nifas, dan istihadah. Pengertian haid dalam bahasa kita adalah menstruasi. Istilahan huwa damu al-khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinina fa aksara min farjil mar'ati ala sabil sihah. Pengertian haid menurut istilah ulama fikih adalah darah yang keluar dari farji mar'ah. Saya ulangi lagi, adalah darah yang keluar di dalam masa-masa atau usia haid, yakni umur 9 tahun ke atas, dari farjinya mar'ah dalam keadaan sehat. Dari sini bisa kita pahami bahwa haid itu bukan darah penyakit, karena keluarnya dalam keadaan sehat. Dan itulah merupakan pembawaan perempuan, bahwa sebagai pembersihan dari kondisi tubuh ini harus ada pengeluaran darah-darah yang kalau nggak keluar itu justru akan menjadi penyakit. Kemudian launuhu aswadu muhtadimun aisyadidul hararah ladzaun ay mujiun wa mu'limun. Kemudian sifat darahnya haid adalah hitam. Muhtadimun yakni yang sangat panas,
Ladzaun yakni yang menyakitkan. Jadi darah haid itu keluar dalam bentuk yang paling kuat adalah hitam. Sehingga kalau misalnya keluarnya masih bersifat bukan hitam, yakni mungkin merah, kuning, atau mungkin semu-semu putih, itu masih belum dikatakan darah haid. Karena di dalam aturannya darah haid adalah darah yang paling kuat yang keluar di antara macam-macamnya warna darah. Nah, yang paling kuat warna darah adalah hitam. Sehingga hitam ini dijadikan ukuran oleh ulama bahwa darah itu darah haid kalau sudah mulai berwarna hitam. Dan rasanya memang sangat panas. Tidak seperti kencing atau bagaimana, sangat panas. Tentunya juga menyakitkan. Dan yang paling penting adalah ala sabili sihah, ini dalam keadaan sehat, bukan karena sakit atau mungkin karena jatuh. Perempuan naik pohon jatuh keluar darah, itu bukan darah haid. Jadi dalam keadaan tidak apa-apa, sehat kok keluar darah, itu namanya darah haid. Kemudian muddatuhu, masa-masa haid itu diterangkan aqalluhu yaumun walailatun. Minimal darah haid itu adalah sehari semalam, ai miqdaru dzalika wa huwa arba'atun wa isruna sa'atan, yaitu masa 24 jam alal ittisalil mu'tab, yakni secara berurutan. Masa haid minimal itu 24 jam, baik di sini adalah secara berurutan, jadi keluar terus darah sampai sehari semalam atau 24 jam, ataupun tidak terus menerus, putus-putus. Ini yang paling banyak. Jadi 1 jam keluar terus berhenti, kemudian 2 jam keluar berhenti, kemudian 3 jam keluar berhenti. Ini yang paling banyak. Tapi kalau nanti dihitung, dikumpulkan, ya, walaupun sampai beberapa hari kok dikumpulkan itu ada 24 jam, maka darah yang keluar pertama sampai darah yang terakhir, walaupun itu sampai 3 hari atau 5 hari misalnya, maka itu darah haid dan dihitung dari awal permulaan keluarnya darah. Kemudian wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Kemudian maksimal paling banyak adalah 15 hari. Fa in zada 'alaiha fa wa istihadatun. Kalau sampai lebih 15 hari itu jelas adalah istihadah. Dan nanti akan kita terangkan di belakang sendiri. Artinya darah yang keluar melebihi 15 hari itu bukan darah haid, tapi masuk ranah hukum istihadah. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Adapun biasanya paling banyak yang biasa terjadi, ghalib itu yang terjadi, yang sering terjadi antara 6 dan 7 hari. Itu rata-rata perempuan kalau haid itu ya 6 sampai 7 hari. Selebihnya adalah itu dihukumi suci. Baik anak-anakku, kita lanjut. Keterangan wa aqallu tuhri al-fasili bainal haidataini 15 yauman. Adapun suci yang terletak sebagai pemisah antara 2 haid itu 15 minimal. Ya, minimal 15. Wala hadda li aksara, dan tidak ada batasnya untuk ukuran maksimalnya. Jadi ini kebalikan dari haid, bahwa kalau haid itu minimal 24 jam, tapi kalau suci itu 15 hari. Kalau haid itu maksimal 15 hari, kalau suci itu tidak ada batasnya. Saya lanjutkan, wa amma ghalibut tuhri,
fayuk tabaru bighalibil haidi, maka umumnya suci itu tergantung pada umumnya haid. Fa in kana haidu sita yaumin fatuhru arbaun wa isuna wa akada. Kalau memang haidnya itu adalah 6 hari, otomatis sucinya 27 hari. Kalau haidnya 10 hari, berarti sucinya adalah 20 hari, dan seterusnya. Anak-anakku yang saya muliakan, yang perlu diketahui terkait dengan haid adalah perkara yang haram ketika perempuan haid. Dalam fikih diterangkan yahrumu bil haidi samaniyatu asya. Ada 8 perkara yang haram dilakukan ketika haid. Yang pertama sholat, yang kedua as-saum puasa, yang ketiga qiraatul Quran, baca Al-Quran, yang keempat masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, apalagi membawa mushaf. Nomor 5 dukhul masjid, tidak boleh masuk masjid. Yang keenam atawab, ketujuh wati bil farji, ya, hubungan badan. Yang terakhir istimta bima baina surah warbahdi nal mar'ati, yakni bersenang-senang dengan anggota antara pusar dan lutut. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan nifas. Al-nifas lughatan wal wiladah. Darah yang kedua keluar dari perempuan adalah nifas, yaitu menurut lughat adalah wiladah, melahirkan. Wastilahan wadamul kharij akibal wiladati. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya orang ibu kalau melahirkan, setelah anaknya keluar tuntas, keluar darah. Nah, darah itulah darah yang keluar setelah melahirkan, itu adalah nifas. Di sini pakai akibah ya. Akibah itu langsung begitu anak keluar semuanya, darah masih keluar, ini namanya akibah. Tapi kalau darahnya ada jenjang waktu, misalnya lahir jam 6, keluar anak jam 6, lama tidak keluar darah, setengah jam kemudian kok keluar darah, ini bukan akibah tapi adalah ba'dah. Maka kasus yang terakhir ini itu bukan darah nifas, tapi nanti mungkin masuk darah haid. Jadi perlu dipahami akibal wilayah ini adalah darah yang langsung keluar setelah melahirkan dengan keluarnya anak. Fal khariju ma'al walad au qablahu la yusamma nifasan. Maka kesimpulannya darah yang keluar beserta anak, bersamaan anak atau sebelum anak melahirkan itu bukan dinamakan nifas. Kemudian muddatuhu, masa nifas aqalluhu lahdhatun ai zamanun yasirun. Minimal adalah masa yang sedikit, artinya darah keluar sedikit pun setelah melahirkan itu namanya nifas. Wabtida'un nifas minal infisal walad. Adapun penghitungan nifas itu sejak keluarnya anak secara keseluruhan, itu langsung dihitung menjadi darah nifas. Wa aksaruhu situna yauman, maksimal nifas 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, sedangkan umumnya nifas itu 40 hari. Baik, yang terakhir adalah istihadah. Setelah kita pahamkan dalam haid, darah nifas, yang terakhir darah yang istihadah. Apa itu istihadah? Wastilahan wadamul kharij fi ghairi ayyamil haidi wan nifas la ala sabil sihah. Darah istihadah adalah darah yang keluar di selain, awas ya, selain hari-hari haid dan hari-hari nifas, dan tidak dalam keadaan sehat. Oleh karena itu istihadah ini seringkali diartikan darah penyakit, sehingga darah yang keluar
di dalam keadaan sehat, di luar kesehatan itu darah istihadah, yang prinsip darah istihadah itu darah yang keluar pada hari-hari selain haid dan hari-hari selain nifas. Demikian sekelumit apa yang bisa kami sampaikan sebagai bekal awal untuk menghadapi imtihan watoni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.